Yang ke-11, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki Makkah dalam keadaan tunduk, tawadu, dan dalam kerendahan hati di hadapan Allah. Kerendahan hati dalam situasi seperti ini adalah termasuk kemenangan besar bagi kaum muslimin. Hal ini berbeda dengan para penguasa yang sombong, sebab ketika mereka meraih kemenangan yang tidak seberapa, maka mereka memasuki daerah tersebut dengan angkuh. Kemenangan yang mereka peroleh tidaklah seberapa jika dibandingkan dengan kemenangan yang diraih oleh Nabi pada Fathul Makkah. Kerendahan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pelajaran yang bersifat aplikatif bagi para panglima yang mengalami kemenangan. Tawaduk dan rendah hati adalah sesuatu yang sangat sulit dilakukan pada saat meraih kemenangan. Ibnu Katsir berkata, kerendahan hati pada situasi seperti ini terlihat saat beliau memasuki Makkah dengan tentaranya yang sangat besar, sangat berbeda dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang bodoh dari kalangan Bani Israel. Sebab ketika mereka diperintahkan untuk masuk ke Baitul Maqdis dalam keadaan sujud, maksudnya ruku, sambil mengatakan, Hittah, Hittah. hapuslah kesalahan, hapuslah kesalahan Hittah. kami. Faqulu hittatun. Hittah, hapuslah kesalahan kami. Mereka justru masuk sambil merangkak dan berkata, Himtoh, kami butuh gandum. Allahu Akbar. Tapi zaman di sini ada terjemahan yang mungkin perlu diperbaiki. Kerendahan hati dalam situasi seperti ini adalah termasuk Jadi kerendahan hati dalam situasi yang termasuk kemenangan besar umat Islam. Kerendahan hati, bukan kerendahan ditambah dia nilai kerendahan hati dalam situasi yang termasuk kemenangan terbesar bagi umat muslim semakin berlipat ganda di dalam jiwa dan akal secara bersamaan. Ya. Kita lihat jemaah. Nabi menunjukkan kerendahan hatinya pada saat kemenangan ini bukan kemenangan yang biasa-biasa aja gitu. Tapi kemenangan yang sangat luar biasa. Yang biasanya orang itu kalau menunggu sesuatu lalu dia mendapatkannya, berhasil dan sukses, jadi mereka bereforia, berbangga diri. Nabi enggak. Malah pada situasi kemenangan yang sangat besar, beliau menunjukkan tawaduknya. Lebih dari tawaduk yang lain. Dan ini berbeda disebutkan bagaimana sebagian orang itu jadi sombong ketika mendapatkan kemenangan. Padahal kemenangannya ini kemenangan apa? Main bola doang. Orang menang main bola, orang menang tanding atau apa ini dan itu sudah berbangga diri, sombong. Lihat Nabi SAW. Bagaimana tawaduknya beliau alaihissalatu wassalam memasuki kota Mekah. Dilihat oleh para sahabat, dilihat oleh penduduk Mekah. Beliau tidak masuk Mekah dengan membusungkan dada. Dan kita tahu sifat sombong adalah sifat yang sangat dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibir. Tak masuk surga. Orang yang di dalam hatinya ada seberat semut dari kesombongan. Sombong itu boleh jadi sombong terhadap kebenaran dengan menolak kebenaran tersebut, atau sombong terhadap makhluk-makhluk Allah dengan merendahkan mereka. Dan Nabi SAW dengan kemenangan yang begitu agungnya ini
beliau masuk dengan penuh rendah hati. Kemudian disebutkan di sini berbeda dengan Bani Israel. Bani Israel ini subhanallah jemaah ya. Bagaimana capek dan lelahnya Nabi Musa alaihissalam ngurusin Bani Israel. Bani Israel itu di masa Nabi Musa alaihissalam setelah selamat dari Fir'aun, Allah berikan kepada mereka sebuah anugerah, yaitu Baitul Maqdis, Urushalim. Tapi dengan catatan ya mereka berjuang dulu gitu. Apa kata Bani Israel? Mereka mengatakan, idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Musa, engkau pergilah bersama Tuhanmu. Kami akan nunggu di sini. Kita lihat siapa yang menang. Kalau engkau menang sama Tuhanmu, kita masuk. Akhirnya Allah berikan hukuman kepada mereka. 40 tahun tersesat. Muter-muter, nggak bisa mereka meninggalkan tempat tersesat mereka tersebut. Ketika setelah 40 tahun, di bawah pimpinan Yusha' bin Nun, mereka dapat menaklukkan Urushalim. Mereka masuk ke Baitul Maqdis. Allah perintahkan kepada mereka, Qulu hittah naghfir lakum khatayakum. Katakan hittah, yang artinya ya Allah, ampuni kesalahan kami ya Allah. Dan diperintahkan mereka untuk masuk dalam kondisi ruku ya. Ternyata mereka masuk sambil ini merangkak, ditambahin ya. Merangkak yang paling bawah. Di atas, nah merangkak itu diganti, bukan diganti, ditambahin sambil merangkak mundur. Na'udzubillah min dzalik. Mereka merangkak, disuruh masuk dari pintu itu sambil ruku sebagai bentuk ketundukan, tawadhu. Nggak mau mereka. Mereka masuk merangkak mundur. Na'udzubillah. Pantatnya dulu. Maaf, yang masuk terlebih dahulu. Bukan kepalanya. Disuruh mengatakan hittah, yang artinya ampuni kesalahan kami. Mereka mengatakan hintah fi syair. Hintah. Kami butuh gandum. Mau makan. Na'udzubillah. Maka kita harus belajar dari kondisi seperti ini. Engkau menang dalam satu pertandingan, dalam satu perlombaan, atau engkau ya menjadi orang yang jabatannya tinggi atau apa, jangan sombong. Tawadhu. Kita tahu padi itu semakin berisi bukan semakin mendongak, tapi semakin merunduk. Itu menunjukkan engkau adalah orang yang berisi. Barakallahu fiik. Baik.